cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas kemudahan Allah hingga kita pada malam hari ini bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar kita punya bekal untuk beramal, bekal untuk beribadah. Harapan kita adalah kita bisa beramal, beribadah, kemudian amal ibadah kita diterima oleh Allah, kemudian Allah ridho kepada kita, sehingga kita kelak ditempatkan di tempat keridhaan Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita di majelis hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Tapi sebelumnya ada sekelumit tentang muqaddimah fiqhiyah yang kebetulan kita masih dipikir sholat jenazah. Kita sudah masuk masalah mengubur. Di dalam mengubur ada beberapa adab tata krama, kesempurnaan. Biarpun pada dasarnya yang penting dikubur ngadep ke kiblat, selesai. Kubur ngadep ke kiblat, selesai. Kubur ngadep ke kiblat, selesai. Cuman ada kesempurnaan dalam bentuk penghormatan kepada Bani Adam yang Allah berfirman, "Laqad karramna Bani Adam." Maka diberlakukan selembut mungkin, seindah mungkin. Termasuk diantaranya ini yang kelima, menaruh bantalan tanah di tubuh jenazah. Menurut bantalan tanah di pipi dan kiri, pipi dan di kiri kanan tubuh jenazah adalah hal yang diperkenankan. Jadi sebagian membuat bantal bukan sebuah keharusan, diizinkan. Biasanya bantalan itu adalah dari tanah itu untuk menjaga agar jenazah tidak berubah posisi dari diarahkan ke kiblat. Di saat jenazah diarahkan ke kiblat ini kadang-kadang tumbang atau telentang, menjadi telentang sehingga tidak menghadap ke kiblat. Jadi perlu diganjel dengan bantalan-bantalan tanah. Nah ini, apalagi jika untuk kesempurnaan di dalam meletakkan posisi jenazah. Artinya hal tersebut bukanlah suatu kewajiban dan bukan sesuatu terlarang. Sengaja kami masukkan di sini karena ini melihat di kenyataan. Di saat ada penguburan mayat itu ada dibuatkan bantalan dari tanah, boleh saja. Tanpa itu pun juga boleh. Artinya tidak harus diwajib. Misalnya mungkin dari tanah di dalam galian tinggal digundukkan, begitu juga sah. Sehingga posisi mayat mapan begitu sah, tidak harus pakai bantalan-bantalan. Sengaja kami hadirin begini, jangan sampai sesuatu yang tidak wajib dianggap sebagai kewajiban. Itu intinya mayat menghadap kiblat. Menutup lahat dengan papan. Nah ini ada lagi, kadang ditutup dengan papan. Apakah harus itu dengan papan? Tidak. Langsung ditumpahkan tanah juga tidak ada masalah. Menutup lahat dengan papan, liang lahatnya. Menutup liang lahat dengan papan adalah hal yang diperkenankan, apalagi jika untuk kesempurnaan di dalam penguburan jenazah. Artinya hal tersebut bukan sesuatu kewajiban dan bukan pula sesuatu yang terlarang. 7, meninggikan tanah urukan sekitar 1 jengkal supaya ketahuan kalau ini adalah kubur, supaya orang-orang yang hidup itu nanti tahu kalau ini kubur, sehingga tidak melakukan pelanggaran, menginjak kubur, duduk di atas kubur dan seterusnya. Maka ditinggikan kubur tersebut. Dianjurkan meninggikan tanah kuburan kurang lebih setinggi 1 jengkal untuk bisa diketahui bahwa itu adalah kuburan manusia yang perlu dijaga kehormatannya agar tidak diinjak dan tidak didudukin. Kemudian di sana ada, mungkin kita lanjutkan seputar persoalan kubur ya. Persoalan-persoalan di masyarakat. Jadi kami tetap menghimbau
jenazah memiliki buku ini agar ngerti hal yang tidak boleh ribut, tidak perlu hilaf, ya. Baik. Ini yang pertama adalah seputar penguburan jenazah, persoalan kuburan. Di dalam mengubur jenazah terhadap beberapa persoalan yang sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya, cara mengubur orang yang mati di tengah laut, misalnya. Kan nggak ada tanah, bagaimana ini? Mati di tengah laut. Mau dibawa sampai darat, mungkin sudah keburu busuk. Kita ini bakal busuk. Makanya jangan sombong. Cara mengubur orang mati di tengah laut, jika posisinya dekat dengan daratan, maka wajib pergi ke daratan untuk bisa dikubur, untuk menguburkannya. Adapun jika posisinya di jauh dari daratan, posisinya jauh dari daratan, maka ada dua cara untuk menguburnya, yaitu sebagai berikut. Satu, jenazah diletakkan di atas papan, kemudian dihanyutkan dengan harapan bisa terdapat di daratan, lalu ada yang menguburkannya. Boleh dilepas barangkali ke daratan, kemudian dikubur di sana. Yang kedua adalah ditenggelamkan ke dalam laut. Ditenggelamkan di dasar laut dengan diberi beban pada jenazah agar bisa tenggelam. Di saat menenggelamkannya, posisi dihadapkan ke kiblat seperti orang lagi mengubur, terus sampai ke dalam. Catatan, ini semua dilakukan setelah 3 kewajiban yang lainnya dilaksanakan, yaitu setelah jenazah dimandikan, dikafani, dan disolati, baru ditenggelamkan kayak dikubur. Ini adalah gambaran. Satu-satu insya Allah kita lanjutkan beberapa permasalahan di seputar ini. Banyak sekali kita hadirkan permasalahan-permasalahan di seputar penguburan. Jadi dengan ilmu, nanti ada wawasan mengurangi percekcokan. Sebab banyak diantaranya yang karena lemahnya ilmu, ya sempitnya ilmu ribut. Misalnya kalau mayat laki-laki, kepalanya di kanannya atau di kirinya, gitu kan, ribut gitu kan. Yang menjadikan kepala di kanan, ada ulama mengatakan gini, yang penting jangan berdiri mayatnya, saya sering ngomong gitu. Ada lagi ngiring jenazah gitu, jenazahnya di depan atau kitanya di depan. Makanya jawabannya, yang penting kamu jangan masuk keranda mayat. Itu saja. Kadang-kadang bikin ribut orang ini. Jadi ustadz-ustadz yang kurang belajar bikin masalah. Yang penting Anda tidak masuk keranda, jadi jangan jadi mayat dulu. Itu aja sudah, ribut. Jadi ada beberapa hal yang perlu dihadirkan di masyarakat agar orang tidak ribut terus urusan-urusan. Kubur itu ramai kan, gini, semuanya jadi ustadz. Jadi kuburan ramai, berantem. Sehingga yang ustadz pun harus diam. Kenapa? Untuk mengurangi perdebatan. Memandikan jenazah seperti yang lalu. Mayat itu bukan mau dimasak sampai semprot digosok kayak kambing korengan lalu dibersihkan. Wah, ampun, saya gosok. Yang lembut, yang indah, tata cara yang baik. Ini makanya kami tetap menghimbau yang punya tugas fardu kifayah hendaknya punya buku ini insyaallah. Bismillah. Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikh darin amin. Kepada hikmah yang ke-224. Nah, 25. 245. Baik. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi, menunjukkan athar adanya ciptaan ini, menunjukkan kepada nama sang pencipta. Nanti kita ceritakan. Wa biwujudi asma'ihi, dan setelah orang mengetahui pencipta ada namanya, maka dari nama-nama ini ala thubuti awsafihi, akan menunjukkan kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh zat yang punya nama tersebut, yakni sang pencipta. Wa bi thubuti awsafihi, setelah dikukuhkan adanya sifat-sifat, maka ini menunjukkan ala wujudi tadi adanya zat dan Allah.
Namanya kalimat hikmah. Ini kalimatnya pendek, tapi penjabarannya luas sekali. Id muhalun, sebab mustahil ayakumal wasfu bi nafsi, ada sifat tapi gak ada yang disifati. Mustahil. Farbabul jadbi, orang-orang yang makamnya makam jadab, makam jadab dipilih oleh Allah, diangkat, derajatnya dimuliakan, yuksyaf lahum, maka dibukakan bagi mereka an kamali dzati, tentang kesempurnaan zat Allah. Tsumma yaruddu ila syuhudi sifatihi, kemudian akan dengan menyaksikan kesempurnaan sifat Allah, maka akan mengembalikan mereka untuk bisa menyaksikan syuhudi sifatihi, menyaksikan sifat-sifat Allah. Ini harfiahnya dulu maknanya, nanti penjabarannya setelah itu. Tsumma yurji'um ila at-ta'alluqi bi asma'i, kemudian menghantarkannya, mengembalikan untuk fokus mengarah kepada sifat-sifat nama-nama Allah, nama-namanya, nama Sang Pencipta. Tsumma yurji'um, kemudian mengembalikan mereka ila syuhudi athari, kembali kepada athar ciptaan Allah. Wasalikun, ada salik. Jadi ada jadab disampaikan kepada Allah dulu, kalau salik dari bawah. Wasalikun, orang yang menuju kepada Allah, ala aksi hada, kebalikannya. Wa nihayatus salikin, salik itu pungkasannya adalah fa nihayatus salikin, pungkasan seorang salik adalah bidayatu fa nihayat bidaitul majdubin. Nihayatus sadikin bidayatul majdubin, pungkasan seorang salik menuju kepada Allah itu ternyata adalah permulaan bagi seorang yang majdub. Majdub itu adalah yang ditarik oleh Allah dalam kecintaan kepada Allah. Wa bidayatus sadikin, permulaan seorang salik adalah nihayatul majdubin, permulaan bagi seorang yang majdub, ditarik kepada kecintaan kepada Allah. Nanti kita definisikan satu-satu. Kita harus maknai harfiah dulu. Lakin akan tapi la bimakna wahid, bukan satu arti, satu makna. Rubbama iltaqaya bitariq, bisa jadi bertemu di jalan. Artinya ada bertemu di jalan, ada kesamaan di dalam perjalanannya itu. Perjalanan ini menuju kepada Allah, yang ini setelah kenal Allah menuju kepada makhluknya, mengenali makhluknya. Jangan usah khawatir, memang namanya hikmah ada berat kalimatnya, perlu penjelasan. Baik. Hada bitaraqihi, ini di dalam naik pangkat salikin. Wa hada bitadallihi, kemudian ahli majdub turun ke bawah. Baik, begini kisahnya. Ada hamba Allah, ini ada dua yang sampai kepada Allah. Kesimpulannya sama, sampai kepada Allah, menjadi kekasih Allah, kenal Allah. Itu yang dibicarakan. Dan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menghadirkan hikmah ini untuk merenungi kita ini model apa. Apakah model majdub yang tiba-tiba dia kenal Allah tanpa usaha dari kita, atau kita yang belum kenal Allah sehingga kita berusaha untuk bisa kenal Allah. Nah ini kita. Kalau kita termasuk golongan yang sudah kenal kepada Allah tanpa usaha, itu namanya majdub. Tiba-tiba seorang hamba ditarik oleh Allah di dalam kecintaan kepada Allah. Padahal dia nggak pernah mujahadah, nggak belajar, tiba-tiba dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Sehingga yang ia kenal Allah, dunia sudah dilupakan. Artinya nggak ada cinta dunia, hanya Allah, 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 Allah. Namanya majdub, ahli jadab, arbabul jadab. Ini jadi kenal Allah, padahal dia tidak pernah ngaji, tidak mungkin. Sebagian hamba Allah dipilih oleh Allah tanpa usaha, tiba-tiba Allah menjadikan dia kenal Allah. Dan ini bisa terjadi bukan orang yang berilmu, tapi orang awam tiba-tiba cintanya kepada Allah luar biasa, tanpa syarat. Pokoknya sudah perintah Allah suruh sholat tahajud. Di sana ada istilah jadab yang sering kita dengar tuh, orang jadab itu kayak setengah gila begitu ya, maksudnya tenggelam dalam cinta Allah. Ada kemiripannya, tetapi jadab di sini adalah dianggap orang yang sudah ditarik oleh Allah dalam kecintaannya. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah yashtabi ilaihi man yasha
may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Jadi ada sebagian hamba Allah yang tiba-tiba diangkat oleh Allah menjadi manusia mulia. Nggak pakai usaha. Kemarin dia masih di tengah pasar, mungkin dia mabuk, judi, dan sebagainya. Tiba-tiba menjelang subuh berubah dirinya. Menangis, lalu pergi ke masjid, sholat, dan mulai hari itu dia menjadi kekasih Allah. Nggak mau melakukan kehinaan. Ini namanya majdub. Nggak usah pakai ngaji kayak kita ini. Nggak usah pakai ini, usaha-usaha. Bahkan nggak usah ketemu guru. Karena tiba-tiba Allah pilih dia untuk menjadi kekasihnya. Allah yajtabi ilahi man yasha. Disebutkan Allah yajtabi. Allah akan menarik siapapun dari hambanya yang Allah kehendaki untuk menjadi kekasihnya. Nah, semoga kita bisa menjadi golongan ini. Tiba-tiba cinta kepada Allah. Mudah, nggak pakai belajar-belajar. Nah, cuman kalau kita perhatikan kayaknya nggak juga kita begini. Nah ini, cuman lanjutan ayat Allah yajtabi ilahi man yasha. Allah akan memilih dari makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada orang majdub itu ada. Tapi loh kalau saya tidak dipilih seperti itu gimana? Ya jangan sampai kamu juga sengsara. Kan ada cara lain. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah juga menyiapkan hidayah, petunjuk man yunib bagi orang yang berusaha untuk kembali kepada Allah. Ya kayak kita ini ngaji dan sebagainya. Biarpun endingnya hasilnya sama nanti, sama-sama orang kenal Allah. Jadi cara majdub itu ada, tapi nggak bisa kita. Lalu kita ngaku-ngaku, tiba-tiba dipilih oleh Allah. Ada hamba-hamba terkasih. Nah, ada orang ini yang berusaha, tapi juga ada jadabnya. Maksudnya apa? Usaha nggak seberapa, tapi ternyata Allah beri kecintaan kepada Allah yang kuat. Bahkan mungkin ilmu nggak seberapa. Jadi kayak gini loh ya. Ini makom jadab. Ini adalah makom salik. Jadab itu dari atas mengenal Allah, baru setelah itu mulai mengenali makhluk-makhluknya. Lah kalau ahli salik mengenali makhluk untuk kenal Allah, hasilnya sama. Cuman kadang ketemu di jalan. Artinya ada sebagian orang itu dia lebih dekat ke arah makom jadab daripada makom salik. Contohnya ada ibu-ibu di kampung. Itu lebih banyak dia makom jadab. Belajarnya nggak seberapa. Tapi subhanallah, yakinnya kepada Allah kuat. Jam 3 sudah bangun, setengah 3. Ngajinya luar biasa. Ini yang ustadz yang belajar ilmu akidah, hafal ini itu males tahajudan. Padahal dia orang awam loh ya, orang awam tapi kerinduannya kepada Allah. Tapi masih makom salik juga, dia masih sering hadir pengajian dan sebagainya. Makanya dikatakan kadang bertemu di jalan ini. Di jalan ini ada kesamaan. Dia sepertinya makom salik, makom jadab. Baik. Itu ya begini. Model manusia yang sampai kepada Allah itu ada yang makomnya makom jadab, tiba-tiba diberi hidayah oleh Allah, tiba-tiba dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Lah ini langka. Lah kalau langka ya sudahlah, jangan bahas masalah ini. Maksudnya Imam Ibn Athaillah menunjukkan orang kenal Allah itu bisa saja langsung ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah. Tapi kalau kita bukan golongan itu, ada cara lain. Wa yahdi ilaihi may yunib, maka berusahalah untuk sampai kepada Allah. Namanya as-salik. Salik salah kayak suluk menempuh jalan kepada Allah. Berusaha dia. Ngaji, mengamalkan ilmu, ngaji, mengamalkan ilmu, ngaji, mengamalkan ilmu, ngaji, mengamalkan ilmu, ujung-ujungnya sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namanya salik. Nah, salik. Nah, di sini kalau kita bicara tentang salik, itu kenali Allah dengan mengenali makhluknya. Kecerdasan kita di dalam melihat semesta, melihat binatang, sambung nanti perlahan mengenal Allah melalui makhluknya, mengenal Allah melalui makhluknya. Jadi melihat matahari terbit, hujan, itu bertafakur ya. Kalau tafakurnya pakar akidah, itu kan seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang pulpen. Pulpen ya pulpen. Untuk menulis, ini kan pemahaman kita tentang pulpen. Tapi ada satu pemahaman yang luar biasa, tapi nggak dilihat oleh mata. Yaitu apa? Meyakini bahasanya
pulpen ini ada yang membuat. Nah, itu kan tidak dilihat oleh mata. Ini bukan urusan filsafat. Tadi kan apa itu pulpen? Kan gitu ya. Lah, pulpen adalah untuk menulis. Itu juga sah jawaban itu. Tapi ada orang yang merenung, pulpen itu ada yang membuat. Sehingga orang melihat pulpen ini saja, pulpen ini ada bermacam-macam cara pandang. Karena Anda pengen nulis cerita di pulpen, wah ini enak, keretanya pulpen baru, bagus banget buat nulis, kan begitu ya. Melihat sama-sama pandangannya, Anda melihat pulpen, karena Anda pengen nulis, Anda menghayalkan nulis, kayaknya bagus banget pulpen untuk menulis. Tapi Anda, yang satu lagi itu, mulai tadi melihat pulpen bukan dari si tulisnya. Pulpen itu kayaknya bagus banget ya. Siapa yang buat kira-kira? Berbeda. Yang di otaknya itu beda. Yang satu kelihatan tulisan, yang satu ini. Padahal sama-sama pulpen. Nah begitulah manusia itu dengan melihat semesta ini bermacam-macam model. Sehingga melihat gunung hanya sekedar gunung saja, batu yang bertumpuk, menjulang. Akan tapi bagi sebagian yang lainnya melihat keagungan Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Nah ini seperti itu. Jadi, tapi kalau ahli majdub, orang yang kenal Allah. Nah, kalau orang sudah sampai kenal Allah, mengenal Allah dengan sesungguhnya, jadi jangan dihayalkan orang majdub yang seperti setengah gila model. Nah, dia adalah satu bentuk orang yang sudah ditarik daripada hirup pikuk dunia. Tapi kalau orang sudah kenal Allah dari atas, mengenal Allah, atas bukan atasnya Allah, atas pangkat tadi. Mengenal Allah dulu, baru nanti ke bawah. Setelah mengenali Allah akan melihat makhluk. Ya. Jadi kalau orang sudah kenal Allah dengan sesungguhnya, lihat pandangannya kepada makhluk pasti benar. Karena dia tahu bahasanya makhluk ini yang menciptakan Allah. Ini yang menciptakan Allah, gunung, langit, bumi, semua ciptaan Allah. Dia sudah kenal Allah. Ini ciptaan Allah. Seperti itu kita sudah kenal perusahaan. Oh, ini produk kita ini. Oh, ini pasti kualitas dong. Nah, ini kurangnya di sini. Ini untuk ini. Kita tahu sebuah perusahaan. Misalnya, ini produk kita punya perusahaan raksasa. Ada sepeda, ada produk lain, produk kita. Oh, enak ini itu. Paham? Sama, bagi dia sudah kenal Allah, lihat semesta. Ini lihat. Dia melihat semesta, kemudian lihat makhluk manusia dengan bermacam-macam modelnya. Ini tentunya agar benar. Nah, karena sudah kenal Allah, agar benar jalan menjalani kehidupan ini tentu harus ikut aturan dong. Yang paling mengerti aturan ya yang menciptakan mereka. Nah, karena dia kenal Allah, maka al-jadab itu karena dia kenal Allah dan kenal kemudian turun ke bawah melihat makhluk Allah, maka dia orang yang paling semangat menerapkan hukum Allah. Karena tahu ini ciptaan Allah, yang paling tahu resep cara hidupnya ini Allah. Sehingga dia paling takut pada keharaman. Sebab semua keharaman itu menjerumus menjadi dosa. Dia paling ngerti. Selagi dikatakan Allah, jangan kau minum, wah ini Allah yang melarang. Dia lebih percaya. Pasti susah dia melakukannya. Jangan makan ini, jangan lakukan itu. Lakukan ini, lakukan itu. Karena dia sudah kenal Allah. Maka sesungguhnya ini pembahasan ini sebetulnya oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari dihadirkan untuk bahan renungan. Padahal kalau kita kembalikan kepada satu makna, selagi Anda yakin, semuanya akan beres. Jadi makom yakin jadab itu yakin kenal Allah, mencintai Allah. Maka dengan keyakinan yang kuat ini, lihat di saat dia berinteraksi dengan makhluk Allah akan benar. Sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan kadar keyakinannya. Yakin kepada Allah yang menciptakan kita. Yakin kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Yakin kepada Allah yang punya surga. Yakin kepada Allah punya neraka dan sebagainya. Maka keyakinan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Lah ahli jadab itu sudah sampai derajat keyakinan yang sesungguhnya. Ahli jadab yakin karena sudah diambil oleh Allah, dikenalkan dirinya kepada Allah, sehingga dia jadi kenal Allah. Lah kan sesuai dengan keyakinan ini, sebenarnya yang dicari ya ini. Kalau Anda yakin kepada Allah, maka ketahuilah perilaku Anda itu akan dibimbing oleh keyakinan Anda secara otomatis. Yakin. Ya sederhana saja kalau kita dalam hidup dengan orang saja.
Kita berurusan dengan orang kaya raya, dia punya kekuatan, bisa melindungi. Kita tidak usah bicara tentang Tuhan dulu, manusia saja. Di dalam menjalani hidup itu, kita itu beda. Di saat kita nggak percaya, misalnya kita hidup di bawah naungan orang, tapi kita nggak yakin, punya duit nggak sih orang itu, kayak meragukan. Jangan-jangan saya di sini nggak dikasih makan, jangan-jangan. Nah ini dia siapa sih dia? Kita. Tapi kalau sudah kita tahu nggak yang punya rumah ini, siapa dia? Dia penguasa di negeri ini. Terus dia punya beribu pasukan. Terus dia punya kekayaan. Dan ente sudah dijamin, jangan khawatir. Masuk rumah tenang. Nggak akan takut ada mencoleng atau makan, karena yakin dia. Maka keyakinannya menjadikan tenang dia. Perilakunya juga tenang. Karena makanan sudah dijamin. Keamanan ada di rumah itu. Tapi di saat kita masuk sebuah tempat, gak ada keyakinan, bimbang kita. Wah, jangan-jangan tas saya hilang nanti. Kalau sudah dikatakan rumah ini aman, dia dijaga oleh pengaman, kita naruh tas barangan. Mau ke masjid, handphone di kamar, biasa. Kamarnya harus dikunci. Tapi kalau kita masuk rumah orang kita gak tahu, bingung. Kita sholat ke masjid, ya Allah, kamarnya belum tak kunci tadi. Handphone saya di luar tas tadi. Waduh, kepikiran. Nah, keyakinan itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Jadi ini bicara tentang ahli jadab ini, maksudnya orang sudah sampai makom keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu akan ada pengaruhnya kepada perilakunya. Nah, kalau betul kita yakin pada Allah, maka perilaku kita ya sudah disebut neraka. Sehingga apa? Melihat istri, dia kenal Allah. Ini amanah di pundak. Aku harus muliakan dia. Gak boleh aku sembarangan padanya. Gak boleh berbuat zalim. Istri kepada suami. Ada pembantu di rumah, jual beli dilarang, mulai wailul mutaffifin, ngerunggrong saat timbangan dan seterusnya. Tidak boleh culas, gak boleh makan riba dan sebagainya. Begitu mudahnya orang itu meninggalkan keharaman karena keyakinan yang kuat. Seperti itu, karena keyakinan yang kuat. Begitu mudahnya orang melakukan kebaikan karena keyakinan yang kuat. Nah ini ahli jadab. Nah kalau kita masih dari bawah, salik, berusaha untuk menguatkan keyakinan dengan cara kita belajar ilmu akidah, belajar ilmu mujahadah, zikir, terus kenal Allah, bimbingan orang terus tiap hari diasah agar semakin kuat iman kita sampai kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebetulnya yang kita tuju agar sampai makom yakin tadi. Maka kalau kita cermati ini bisa jadi bolak-balik. Kalau memang makommu sudah makom yakin yang sesungguhnya, tentu akan ada pengaruh pada kehidupanmu berurusan dengan makhluk Allah. Kalau memang engkau ingin kenal Allah, coba belajarlah dengan mengenal makhluk Allah. Maka engkau akan sampai kepada Allah. Sehingga yang tidak bisa memperlakukan makhluk Allah dengan benar, nggak akan sampai kepada Allah. Sama istri kurang ajar, bagaimana sampai kepada Allah? Sama pembantu zalim, bagaimana sampai kepada Allah? Sama bawahan zalim, gimana sampai kepada Allah? Oh, dia tidak bisa mengenali makhluknya. Maka kenalilah makhluk Allah untuk kenal Allah. Kalau pakar akidah kan melihat gunung untuk sampai kenal Allah matahari. Tapi kalau pakar adab tasawuf berbicara tentang perilaku. Kalau memang suami ini kenal Allah dengan sesungguhnya, mustahil dia zalim pada istrinya. Mustahil. Karena tahu kalau dia zalim, Allah akan murka kepada dia. Mustahil. Seorang istri pun juga demikian. Apalagi ada pengkhianatan, melakukan na'udzubillah yang diharamkan, ya, karena dia kenal Allah. Maka membangun keyakinan itu penting. Urusan kita kepada manusia hendaknya kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dikatakan bahasanya tidak melihat seseorang kecuali yang kelihatan Allah. Bukan melihat Allah pada dia, bukan. Tapi langsung sambung. Ini. Saya melihat istriku, aku melihat Allah. Amanah di pundakku. Pembantuku di rumahku. Anak-anakku. Dan seterusnya. Baik, kemudian di sini kita gambarannya begini. Tadi, biwujudi dalam wujudi athari ala wujudi ismihi. Jadi gambarannya, kalau kita melihat ciptaan, pasti yang kebayang pada kita adalah adanya sang pencipta. Kan begitu? Pencipta. Nah, nama sang pencipta. Jadi kalau ada makhluk, berarti ada yang namanya Khalik yang menciptakannya. Namanya Al-Khalik. Khalik. Jadi kalau kita lihat semesta, ini kembali pada hikmah.
Kita lihat semesta, matahari, rembulan, dan seterusnya, langit, bumi, dan seterusnya, lautan, lepas, padang pasir, hutan belantara, dan seterusnya. Itu adalah athar makhluk. Kalau kita serius melihat makhluk ini akan menunjukkan kepada nama, asma. Contoh makhluk berarti ada khalik. Makhluk ada mudabbir yang ngurusi, yang namanya al-khalik, kan termasuk sifat Allah. Nama Allah al-khalik, sang pencipta, al-khalik. Nah, di saat kita sudah mengenal nama, secara otomatis kita akan mengenal sifat al-khalqu, sang pencipta. Berarti ada sifat namanya ciptaan, penciptaan, jadi menciptakan. Nah, kalau sudah kita mengenali nama, kemudian nama itu punya sifat, ya, punya sifat Allah al-Khaliq, sang pencipta, punya sifat menciptakan. Baik, berarti langsung ujung-ujungnya adalah pasti kita meyakini ada zat yang bersifat dan zat yang bernama. Ada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ini sebetulnya adalah cara Imam Ibn Attal As-Sakandari kembali seperti hikmah sebelumnya untuk membimbing kita kenal Allah itu ya seperti itu. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu harus kebayang bahwasanya sesuatu itu ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya, ada orang yang menciptakan, yang membuat ini. Kalau urusan ciptaan manusia, ada manusia yang membuatnya. Dan manusia yang membuat meja ini tentu dia punya keahlian. Mustahil kalau ternyata ada keahlian menciptakan meja tapi nggak ada orangnya. Mustahil ada satu kekuatan dahsyat tapi tidak ada yang punya kekuatan. Sehingga sering dalam urusan, mungkin ini sudah pernah belajar ilmu akidah, tidak boleh mengatakan siapakah yang menciptakan semesta ini lalu menjawab al-quwwah al-udma, yang menciptakan semesta adalah kekuatan yang agung. Salah. Yang menciptakan semesta bukan kekuatan yang agung, tapi yang punya kekuatan yang agung, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sifatnya yang disebut al-quwwah al-kubra, al-quwwah, mau tidak. Cuman sering sebagian kaum muslimin ini sering menyebut ini adalah kreasi kekuatan yang agung. Ini adalah ciptaan kekuatan yang agung. Bukan, Allah bukan kekuatan, tapi Allah yang punya kekuatan. Allah bukan kekuatan, Allah yang punya kekuatan. Baik, kembali kepada hikmah akan kita peringkas lagi. Jadi ini wahai hamba Allah, kita harus senantiasa mengoreksi diri kita. Kita punya keyakinan, semuanya yakin bahasanya kita ini punya Tuhan Allah. Kalau tidak, ngapain datang ke sini? Ngapain kita sholat? Nah gitu. Kalau cuma Imam Ibn Attal As-Sakandari ada menghubungkan antara Khalik, sang pencipta, sama makhluk. Yang dibahas bukan sang pencipta, lalu makhluk. Akan tetapi kita sebagai manusia, di saat kita sudah kenal Allah, di saat kita memang sudah kenal Allah, maka hendaklah segera mengenali makhluk Allah. Turun ke bawah. Setelah melihat, kita yakin bahwa ada Allah yang menciptakan kita. Baru setelah itu, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita turun ke bawah bahwasanya kepada makhluk. Kita melihat semua makhluk ini dengan pandangan bahwasanya mereka adalah ciptaan Allah. Nah, kalau ciptaan Allah itu bagaimana? Ya karena mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara memandang mereka ini adalah pandangan orang yang punya Allah. Apa pandangan orang yang punya Allah? Memandang mereka dengan pandangan orang yang meyakini adanya Allah yang punya aturan. Sehingga apa? Kita akan memperlakukan mereka sesuai dengan petunjuk Allah agar saya benar di dalam berurusan dengan mereka. Maka ujung-ujungnya adalah bagaimana
menerapkan syariat. Makanya orang yang kenal Allah bukan orang yang paling pandai, akan tapi orang yang paling mampu di dalam menjalankan syariat. Dan syariat Allah semuanya indah. Dan menjalankan syariat ternyata tidak ada urusan dengan kuat banyaknya ilmu. Akan tapi urusan menjalankan syariat adalah berangkat dari kesadaran tadi, keimanan tadi. Yang kami contohkan, ibu di kampung ternyata tahajudnya ngalah-ngalahi ustadz yang sudah hafal ilmu akidah berjilid-jilid. Ibu-ibu di kampung, subhanallah, orang awam. Dan kita menemukan orang awam, masya Allah, keimanannya tinggi. Secara ilmu biasa. Secara ilmu biasa. Baca Quran pun masya Allah, belepotan. Belajar fikih enggak. Tapi kalau sudah dengar ustadz berkata, Bu, ini amalan ini keutamanya begini. Nabi Muhammad senang dengan ini, dia akan mengamalkannya. Akan tapi ada orang yang berbohong, berdusta, ngaku sampai kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh pakar tasawuf yang ahli syariah, kalau ada orang ngaku kenal Allah, ngaku wali, ini kuncinya di sini. Orang dianggap sebagai wali tapi kok jauh dari syariat Nabi Muhammad, itu adalah bohong. Nggak mungkin dong. Karena semakin kenal Allah, semakin benar dalam memperlakukan hamba Allah. Mustahil. Jadi, kalau memang orang kenal Allah dengan sesungguhnya, maka dia akan kenal makhluk Allah dengan baik. Atau sebaliknya, barang siapa yang mengenali makhluk dengan baik dan benar, niscaya dia pasti akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat, sekarang kita ini ada dua cara kalau begitu. Pastikan kalau ingin sampai kepada Allah, dapat ridha Allah, pastikan kita ini baik dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Ulama membahas lagi tentang ibadah. Kan ada ibadah kepada Allah, sujud, rukuk, dan sebagainya. Itu enteng. Ibadah sujud, sholat 5 waktu mah enteng. Akan tapi ternyata ibadah yang dahsyat adalah yang luar biasa. Bagaimana kita bisa baik-baik dengan hamba Allah. Yakinin, jangan dianggap urusan kepada manusia ini adalah ringan, besar. Sampai kalau misalnya sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib loh ya, bagi kaum pria. Akan tapi suatu ketika sholat Jumat bisa ditinggalkan hanya gara-gara seorang suami harus menemani istri yang sakit di rumah, lalu dia ketakutan. Sakit minta ditemani, nggak usah Jumatan. Begitu mudahnya dengan Allah. Ibunya sakit di rumah ini ditemani, nggak Jumatan. Makanya kami sampaikan badan yang solehah ini semuanya. Kalau suami Anda pergi dari tempat yang jauh, kemudian pulang hari ini, kemudian pengen Anda temani, Anda tidak usah ngaji, jangan maksain ke sini. Ibadah Anda dengan suami di rumah sana nyenangkan, karena besok mau pergi lagi, kan begitu. Jangan pengajian ini seminggu sekali, berkah ya, ini hawa nafsu. Sehingga menyenangkan pasangan termasuk bagian. Untuk istrinya, suaminya diajak ke sini, yuk jalan-jalan, dan mau tambah istimewa lagi. Ada kecongkaan dalam beragama. Jadi sebenarnya tidak kenal Allah. Kalau orang kenal Allah kan indah. Makanya siapakah orang paling mesra dengan keluarga? Baginda Nabi. Karena beliau paling kenal. Sehingga katakan khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa baik dengan keluarganya. Dan aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Pembantu di rumah. Keseimbangan antara urusan dengan Allah dan urusan sesama manusia. Baik. Sudahlah, Anda jangan sok menjadi ahli jadab orang yang sudah kenal Allah. Kita mulai dari bawah saja deh. Salik. Kita jadi salik, ayo kita belajar yang benar kayak begini, ya. Kemudian kita terapkan, kita lihat di rumah kita ada apa. Sholat 5 waktu jelas, kita tidak urus masalah itu kan. Akan tapi ayo, kenalilah Tuhanmu Allah, sampailah kepada Allah dengan cara berbuat baik dengan makhluk-makhluk Allah. Jadi wali. Sehingga kekasih Allah itu yaitu yang hatinya baik dengan makhluk Allah. Nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada dendam. Yang disebut dengan qalbun salim. Salamatus sudur, hatinya baik. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Koreksilah diri Anda sendiri. Yang punya dendam, ketahuilah siapa yang Anda dendami. Makhluk Allah, umat Nabi Muhammad. Yang Anda iri, siapa yang Anda iri. Makhluk Allah, umat Nabi Muhammad. Yang Anda zalimi, siapa yang Anda zalimi? Makhluk Allah, umat Nabi Muhammad. Maka kita kuatkan sisi ini, maka dengan perlahan kita akan sampai kepada Allah. Kita mengenali Allah, memulai daripada mengenal hamba-hamba Allah dengan cara yang Allah ajarkan.
Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Juga kepada guru kita tercipta yang semoga beliau sampaikan dapat menjadi guru yang bermanfaat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita Allah menjadi dan meninggalkan kerja dan kedai kepada anda. Tentunya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada penjawab untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah almarhum ibu saya di alam sana sedih atau tidak? Apa itu? Almarhum ibu saya Apa? di alam sana sedih atau tidak? Karena bapak saya akan lagi setelah ibu tinggal dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam dunia dengan alam rahim berbeda. Rambu-rambunya, aturannya berbeda. Di alam dunia beda dengan alam rahim. Dari alam dunia ke alam barzah juga berbeda aturannya. Sampai nanti di alam surga beda semuanya. Jadi jangan disamakan. Kalau alam setelah alam dunia ini, cara pandangnya bukan dengan pandangan dengan indera ini, akan tapi hakikat amal. Sebab begini, suatu ketika ini ada ungkapan Imam Malik atau Ibnu Wahab dan para ulama mengatakan bahwasanya disebutkan orang meninggal dunia itu arwahnya mutlaqah, tidak terikat dengan materi. Sehingga karena tidak terikat materi, karena bukan di alam dunia, alam barzah, nggak terikat dengan materi, alamnya beda. Sehingga melihat Saudi sama melihat Indonesia itu sama. Nggak perlu namanya jarak, perlu mendekat, nggak ada. Artinya, orang di alam barzah menyaksikan semua yang ada di semesta ini. Melihat anaknya dan sebagainya. Kemudian ada seorang perempuan yang sangat punya rasa malu, nyeletuk begini. Aduh Buya, kalau begitu, alangkah malunya di saat saya harus berurusan hubungan dengan suami saya. Ini pertanyaannya, hubungan suami istri kan malu saya lihat ibu saya. Nah, baru sampaikan, rumusnya sudah beda. Waktu ibu melihat anaknya di dunia, perempuan melayani suaminya, yang dilihat bukan urusan syahwat, sebab alamnya bukan alam syahwat lagi. Akan tapi dilihat adalah amal baik karena anak perempuannya telah melayani suaminya dan itu ada pahala. Yang mengalir adalah pahala, bukan urusan seksnya, bukan urusan syahwatnya. Beda. Jadi alamnya beda. Jadi ibu yang meninggal dunia tadi melihat ayahnya menikah, bukan dilihat urusan dia berpasangan dengan seorang perempuan, akan tapi yang dirasakan oleh seorang ibu adalah seorang istri tadi adalah suami yang melakukan kebaikan, akan merasakan kebaikannya. Jangan cemburu di dunia dibawa ke alam barzah. Nggak ada itu. Nah. Kadang seorang anak, kasihan ibu, masa baru meninggal, abah menikah lagi, kasihan ibu. Ya ini nggak begitu, karena alamnya sudah beda. Jadi justru yang na'udzubillah, jika suaminya melakukan kemaksiatan, ternyata sang yang meninggal punya unsur menjadi sebab, maka dia mendapatkan dosa. Sedih kalau lihat suaminya melakukan zina misalnya, melakukan maksiat, sedih. Sedih yang nggak berarti lagi, nolong juga nggak bisa, sudah meninggal. Makanya beramal baik itu menjadikan pahala mengalir kepada orang tua. Nah ini, jadi nggak ada istilah seperti itu, wahai hamba Allah. Ibunda meninggal dunia, lalu ayah menikah lagi, apakah sedih ibu? Tidak. Ibumu justru bahagia. Kenapa? Akan jadi amal. Karena suaminya soleh. Suaminya orang baik. Dan jadi sama sebaliknya. Ayah saya meninggal dunia, lalu ibu saya menikah. Menikah itu halal. Yang menjadikan nangis adalah zina. Melakukan keharaman. Jadi maka kami sampaikan kepada semuanya, wahai anak, dengar wahai anak, jika ibumu meninggal dunia, jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah, tapi pandang beliau sebagai seorang pria yang punya hajat pribadi. Termasuk kedurhakaan seorang anak yang melarang ayahnya menikah lagi sementara beliau punya hajat. Sama termasuk bentuk kedurhakaan seorang anak
jika melarang ibunya menikah lagi sementara ibunya punya hajat. Sebab hajat kepada pasangan itu adalah hajat yang sangat spesial, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan pernikahan. Sama begitu juga sebaliknya. Hei ayah dan ibu, Anda durhaka kepada anak jika Anda melarang Anda menikah sementara dia sudah punya hajat dan ketemu pasangan yang sudah sekufu. Dia punya hajat menikah. Makanya kami sampaikan kepada ibu, jangan dipandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang anakmu adalah sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Ada sebagian orang tua yang nggak tahu diri, maksudnya menyiksa anaknya, nggak boleh menikah kecuali sampai selesai kuliah. Nah, karena dibentak sama ibunya, maka sang anak pun akhirnya mengiyakan, iya ibu, mau ngomong sudah malu lagi. Akhirnya betul sang anak jadi sarjana ekonomi plus pezina gara-gara bapaknya menunda-nunda pernikahan. Hati-hati, pintu halal dibuka. Pintu halal dibuka sehingga seorang tua yang melarang anaknya menikah, yang sudah ketemu satu kufu, maka dia bisa dilewati karena dia wali adl. Ini urusan pribadi, urusan syahwat, khususnya di hari ini, di hari yang syahwat begitu mudah dibangkitkan. Seorang wanita menangis. Seorang wanita menangis. Dia punya anak, dia menjanda 5 tahun. Menangisnya di tahun yang kelima. Waktu itu ditinggal suaminya, anaknya masih kecil, sehingga dia sibuk ngurusi anak. Giliran anak sudah masuk kuliah, Buya, menangis. Itulah kejadiannya. Saya mau nikah sama anak saya, tidak boleh, saya tidak boleh, tidak boleh. Dan saya tidak menikah. Saya bertahan menjaga anak saya. Ternyata bertahan. Tahun pertama anaknya masuk kuliah, disitulah kejadiannya. Melakukan zina. Karena dilarang menikah oleh orang anaknya. Anaknya melarang ibunya menikah. Sementara ibunya wanita normal yang punya hajat. Bahkan kebalikannya dalam Islam. Jika orang tuamu punya hajat menikah, lalu beliau nggak punya modal, Anda wajib membiayai untuk menikah. Karena urusan pribadi ini. Syahwat itu seperti orang lapar datang suatu waktu. Apalagi zaman begini. Jadi urusan pernikahan harus betul dijaga. Nah ini masalah diperhatikan urusan pernikahan. Halal yang nggak boleh adalah main-main haram, zina haram, melampiaskan syahwat dengan haram. Itu yang perlu kita takuti, urusan pernikahan. Seperti itu. Jadi tolong, jadi nggak usah ragu. Ayah Anda menikah lagi, ibu sudah meninggal dunia, kebahagiaan bagi seorang istri. Istri sudah meninggal dunia. Jadi jangan dihubung-hubungkan, biasanya hidup kasihan, ibu kasihan. Ya kasihan ayah, sementara ayah seorang laki-laki sehat barangkali, punya hajat pribadi. Maka menikah adalah solusi bagi dia. Yang perlu kita takutkan adalah melakukan zina. Mungkin seorang ibu bisa menjanda sepanjang waktu, bisa. Karena setelah suaminya meninggal, dia adalah hanya ingat anak, ingat Allah, ingat anak, sampai nggak ada kepikiran ke sana. Jangan dibaksa atau menikah dia. Tapi yang perlu kita takutkan adalah zina. Hari ini zina begitu mudah, zina kehinaan. Zina itu hina, hati-hati. Maka buka pintu halal semudah-mudahnya. Karena begitu mudahnya hari ini zina dilakukan. Kehinaan zina, na'udzubillah. Takutlah kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah alam bisawab. Besok kita mungkin memberikan kesempatan menghadiri jemaah. Bisa bertanya dengan satu orang sama pertanyaan diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami mulai dari jemaah laki-laki yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Mohon maaf ya, pertanyaan saya seorang SD, saya mulai bekerja di SD pada tahun 2018. Dalam waktu saya bertugas sebagai bendahara Bos. Panduan operasional sekolah akan bertugas sebagai bendahara. Sebenarnya saya itu kurang senang ketika dengan tugas itu. Karena dalam laporannya itu baik secara fisik maupun konten banyak hal direkayasa, seperti misalkan ya sekolah menggunakan laptop dengan komputer ya. Tetapi yang tertulis bawahnya itu salah pencipta dan melaporkannya itu
saya juga pernah puasa sebagai pembantu rapor. Jadi ada sebatas untuk laporan pemerintah saja. Dan saya pernah pada rapat dewan guru dan kepala sekolah saya menanyakan perihal penggunaan dana bos yang sudah masuk ke sekolah, digunakannya untuk apa saja serta pemasukan dan pengeluarannya berapa. Tetapi kepala sekolah tidak mau menyebutkan anggaran, tapi atau secara tidak transparan. Lalu kepala anak saya terkena teguran kepala sekolah dan saya mengatakan ya. Kemudian pada tahun 2020 saya lepas tugas dari pembantu penanganan. Kemudian dalam waktu dekat ini saya akan segera ditugasi lagi untuk menjadi penanganan. Awalnya saya menolak perintah itu karena sekarang saya sudah mengetahui hal-hal itu. Tetapi kepala sekolah tetap gagal untuk saya untuk menjadi penanganan bos dengan alasan bahwa daripada guru-guru yang lain hanya saya saja yang memiliki kriteria untuk menjadi penanganan bos karena saya bisa mengoperasikan komputer lebih baik. Di lain sisi orang tua saya sudah menyarankan agar tidak mengambil tugas itu. Yang saya tanyakan dia, bagaimana saya harus mengambil sikap? Apakah saya boleh bertugas menjadi penanganan bos? Jika tidak boleh, bagaimana saya harus menolaknya? Sungguh saya sangat takut dengan tugas ini ya. Mohon maaf, mohon pencerahannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Anda orang berani, artinya kalau meninggalkan pekerjaan itu gak ada masalah. Karena Anda seorang pemberani, maka Anda jangan takut. Untuk mengambil tugas itu adalah menjadi wajib bagi Anda, karena Anda orang takut kepada Allah. Ya, Anda jujur setelah itu, mending keluarkan dalam keadaan jihad daripada Anda keluar dulu Anda sebelum berjihad. Dan kami sampaikan kepada siapapun, jujur itu penting. Nggak ada rekayasa, nggak boleh rekayasa. Biarpun dengan pemerintah nggak boleh berbohong loh ya. Laporan-laporan palsu, itu kebiasaan laporan palsu, itu ngajari yang lain palsu. Kita pun juga dibohongi juga pada akhirnya oleh bawahan kita. Karena kita membudayakan tidak jujur, nggak ada jujur. Laporannya resmi harus ini, kalau tidak kembalikan dong. Dan bernegara pun harus jujur kita. Biarpun untuk dakwah nggak boleh kita nyuri listrik, nggak boleh. Ya, Islam mengajarkan kejujuran, nggak begitu. Dana bos ada bantuan operasional sekolah, oke. Maka ya jujur, kalau enggak laptop 3, laporan 7, khianat dong ibaratnya. Harus jujur sejujur-jujurnya, nggak boleh. Biarpun dengan pemerintah, memang pemerintah tempat untuk kita jarah, tempat kita ambil. Dari mana pemahaman itu? Islam tidak mengajarkan semacam itu. Ini dan harus jujur, harus. Jangan sampai kita berkhianat, laporan-laporan. Yang biasa nggak jujur itu nanti berkembang. Ke rumah makan itu minta nota kosong kepada yang punya rumah makan, hanya pengen ditambahkan saja untuk mengambil hitungan lebih gede lagi. Memang sudah biasa gaya khianat. Itu keluhan daripada resto-resto yang kita kenal, katanya apa? Banyak dari grup-grup atau saya bilang pejabat atau grup atau apa, itu datang nggak mau ditulis, minta nota kosong. Lah dia mau bohong dia. Judul dari 10 juta. Budaya ini akan kita hidupkan di negeri ini. Anda wajib menerima tugas itu. Setelah itu Anda diusir nggak apa-apa. Jujur itu penting. Nggak boleh dengan negara lalu culas dan sebagainya. Tentang negara. Nggak ada. Negara tetap harus adil. Jujur dong. Nggak boleh berbohong. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita bohong. Dan penggunaannya pun harus sesuai dengan apa yang kita minta kok. Al-muslimun ala syurutih berjanjinya. Ini dana bos penggunaannya apa? Sampaikannya sejujurnya. Memoles, berbohong itu nggak boleh, khianat. Itu berkembang loh ya, bukan di rumahku juga khianat biasa nanti, karena sudah terbiasa. Nah, gitu nggak apa-apa. Akhirnya menjadi biasa. Laporan masjid, nanti ngurus masjid, laporan bohong, ini bohong. Jangan dicetak bohong di negeri ini. Makanya Anda ini berhak untuk mengambil jabatan itu. Kita perlu orang-orang jujur. Kita perlu orang-orang jujur. Kalau tidak, na'udzubillah. Bahkan ada guyup, wallah alam betul tidak. Jadi ada dana negara itu harus dihabiskan.
Kalau enggak nanti malah dimarahin. Masa begitu? Wallah alam, saya tidak ngerti. Berarti negaranya kacau dong, kan begitu. Kita pengen ngajari orang jujur. Kita bekerja dengan siapa? Biarpun kita kerja di non-muslim, jujur. Memang kita boleh bicara harta yang muslim, nggak boleh. Harta negara bukan tempat untuk kita jarang. Harta non-muslim jarang. Islam itu diajari untuk jujur. Selagi bukan hak kita, jangan. Pondok bohong, bagaimana bisa mencetak ulama kalau pondok itu bohong? Dananya dari dusta, dari bohong. Laporan minta bantuan dengan cara berbohong, nggak bisa. Ingat, dalam hal urusan semacam itu jujur, maka Anda wajib menerima tugas itu. Anda lakukan dengan jujur. Kalau laptopnya 3, ya bilang 3, jangan bilang 7. Laporan ini itu, kalau Anda keluar itu baru Anda keluar, jihad itu seperti itu. Selesai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sampaikan pada siapa, Anda harus jujur. Itu kan ada pada Allah. Jangan budayakan budaya bohong. Budaya dusta itu naudzubillah. Kebohongan itu dia, kalau orang sudah berbohong sekali, kedua kali, sampai distempel oleh Allah sebagai kadzdzab, pendusta. Berbohong, dikit-dikit bohong. Oh, jadi pegawai kecil nanti jadi menteri keuangan juga sama juga nanti, karena dari kecilnya berbohong, dari kecil bohong. Kalau jadi pekerja kecil berbohong, menjadi orang kaya tetap berbohong, karena mentalnya mental pembohong. Islam tidak mengajarkannya demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur jazakallahu khairan. Besok kita mungkin memberikan kesempatan kepada jemaah perempuan untuk bisa bertanya dengan satu orang di satu pertanyaan dari Allah ini dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bagaimana cara berbakti kepada orang kedua orang tua kita, sedangkan kita tidak tahu banget dengan orang tua kita. Ayah kita dari kecil sudah beromong sama ibu, dan kita dididik sama nenek kita. Nenek kita sekarang sudah meninggal dan tinggal dengan ibu kita, tapi tidak terlalu dekat dengan ibu kita. Saya mau bercerita tentang keseharian kita tuh kayaknya enggak, Bu ya. Itu bagaimana caranya supaya kita lebih terbuka sama ibu kita. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membangun kedekatan itu perlu proses, tidak serta-merta. Tapi berbakti nggak usah pakai proses. Anda bisa berbakti, ngirim uang dan sebagainya, perhatian, mendoakan setiap saat. Jangan nunggu dekat kalau ingin berbakti. Kalau berbakti pada orang tua, bukan berarti harus orang tua yang lebih baik. Justru lebih tinggi lagi jika orang tua nggak baik sama anak, tapi anaknya malah baik. Seperti itu. Jangan berbakti hanya karena Anda sudah mencintai. Bahkan di saat seorang anak tidak cinta kepada bapak ibunya pun tetap wajib berbakti. Cuman bedanya, kalau seorang anak tidak cinta kepada ibunya, berbakti berat, tapi harus berbakti. Maka paling enak bangun cinta agar Anda berbakti dengan mudah suatu ketika nanti. Nah ini berbakti harus. Cuman berbakti jangan dianggap harus kita mijiti beliau atau apa. Banyak cara untuk berbakti. Mungkin waktu Anda berpesan kepada pembantu di rumah ibunda, kalau ada apa-apa tolong kasih tahu saya yang pertama. Anda diam-diam transfer uang ke ibunda, barangkali punya hajat dan sebagainya. Pokoknya Anda sering bertanya, ada di hati Anda selalu Anda paksakan. Mungkin Anda termasuk orang yang sering lupa kepada ibu, bikin tulisan yang gede, biar tidak lupa. Pokoknya sebelum tidur aku harus doakan waktu sholat, berupaya. Nah ini adalah tanda bakti, serius. Ingat, wahai anak, ibundamu, ayahandamu. Biarpun anggap saja dia jelek, dia nggak benar, broken, nggak karu-karuan, tidak ada perhatian pada Anda, mungkin membuang Anda sekalipun, tidak ada alasan bagi Anda untuk permusuhan. Anda wajib berbakti. Cuman model berbakti itu yang harus kita jelaskan. Berbakti sesuai dengan kebutuhan dia untuk menjadi baik. Bapaknya pemabuk, berbaktinya bukan dibelikan khamr, hei anak. Nah, tentang bakti kan wajib, kata Buya berbakti. Terus abah saya hobi mabuk. Terus ya sudah saya jatah setiap hari 2 kerat. Ya ini ngaco, bukan itu. Bukan itu. Jadi demi kebaikan dia. Seperti itu. Jadi berbakti harus ingat
Anda tidak akan bisa bahagia kecuali Anda dengan bakti pada orang tua. Cuma cara berbakti modelnya berbeda-beda. Atau mungkin orang tua yang suka marah kepada seorang anak. Mungkin dengan Anda, orang tua Anda tidak senang, membenci Anda. Pokoknya kalau Anda itu suka emosi, maka Anda jangan dekat-dekat. Duitnya Anda saja yang suruh dekat. Anda bisa kirim uang. Sebab kalau melihat muka Anda marah. Mungkin punya masa lalu, Anda bikin kesel dan sebagainya. Anda seorang ibu yang dendam sama anaknya, ada. Tapi Anda tidak boleh menjadi dendam. Anda tetap berbuat baik. Nggak ada alasan. Broken home, nggak ada alasan untuk kita benci. Makanya juga kami ingatkan kepada para orang tua yang berpisah. Kalau Anda sebagai seorang istri, kok menjadikan anak Anda benci kepada bapaknya, berarti Anda telah meracuni anak Anda sendiri untuk menjadi seorang pembenci pada orang tuanya. Anda seorang bapak, mungkin punya istri yang nggak benar sampai pisah. Kalau Anda racuni anak, kalau Anda jadikan anak Anda benci pada ibunya, Anda orang bapak yang gagal. Anda menjerumuskan anak. Nggak boleh. Tetap kita tanamkan makna kecintaan. Adapun masalah mungkin tidak boleh ikut, babnya beda. Jangan kalau ikut nanti rusak. Misalnya bapaknya nggak benar, lalu pisah. Bapaknya judi, bapaknya ini pisah. Tetap jangan boleh bergaul, iya. Akan tapi mencintai, mengajarkan berbakti, tetap sayang. Tahu ndak ayahmu? Iya. Kamu dengar ayahmu? Iya, ayah itu. Ayahmu masih judi, mabuk, iya kan? Kamu sayang ndak dengan ayah? Sayang. Doain setiap saat. Doain setiap saat. Kamu tidak usah ke sana, doain dari jauh. Allah Maha tahu. Begitu bukan, memang begitu ayahmu dari dulu. Oh, kamu bayi, tahu enggak? Wah, ini anaknya jadi pembenci. Hati-hati. Makanya tolonglah. Jangan mantan jadikan musuh buat anak-anak. Mantan istri, mantan suami. Itu termasuk begitu broken itu. Broken itu tidak boleh anak jadi hancur. Maka dalam Islam itu apa? Tasrih bi ihsan. Cerai itu nggak boleh menjadikan anak hancur. Karena Islam, sebesar apapun permusuhan antara ibu dengan anak, ayah, nggak boleh anak jadi hancur. Itu baru orang cerdas. Mau memang ibunya nggak benar, ibunya mau tetap tidak boleh kita tanamkan kebencian. Tetap, kalau memang anaknya sudah tahu, bukan malah ditambah-tambah sayang. Justru kamu harus sayang pada ibu. Doakan setiap saat. Berjanji suatu ketika nanti. Kalau kamu sukses, angkat ibu. Biarpun dengan ayah sudah tidak ketemu lagi. Ingat. Kalau ketemu dengan ayah nggak bisa karena tidak ada kecocokan. Bukan berarti ayah ibu menjelek. Enggak. Tetap begitu dong. Bukan malah grup-grupan. Kamu tahu enggak ayahmu? Hah? Anaknya grup dua ke ayah, dua ke ibu, berantem rebutan waris. Ini orang tua yang sudah cerai, anaknya harus cerai juga. Nggak bisa begitu ya. Tolong, berbakti adalah sebuah keharusan. Tapi ingat, seorang ibu bapak tidak boleh menjadikan anak tidak bisa berbakti. Ajari kebaikan buat anak-anak. Ajari kemuliaan untuk anak-anak. Allah akan bisawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Berikan kepada kami kebaikan untuk diri kami dan kebaikan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami. Kami mohon ya Allah Maha dan Maha Kasih. Pandang orang tua kami dengan kasih sayang. Pandang orang tua kami dengan kasih sayang. Ya Allah, yang telah mendahului kami, ampuni dan angkat derajat mereka. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon wujudkan keindahan dan rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan dalam rumah tangga kami. Cinta hanya darimu ya Allah. Maka kami mohon, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami agar kami lebih mudah untuk mengabdi dan berbakti. Dan tambahkan kecintaan kami kepada orang tua kami dan guru-guru kami agar kami mudah untuk berbakti dan mengabdi. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam kepada sesama kami. Jauhkan dari dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim pada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang memfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad.
Sungguh kami tidak rela jika mereka masuk neraka karena berbuat salah kepada kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, berkailah tempat ini, berkailah yang hadir, berkailah yang menyaksikan acara ini, berkailah kami semua, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, pilih kami, Allah, untuk menjadi juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah, menfitnah dan fitnah, dan menfitnah, jauhkan kami dari menfitnah, dan jauhkan kami dari difitnah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.